Selamat datang Profesor Dr. Jimli Asidiki. Terima kasih Prof sudah datang. Ini Lepas dulu biar. Oh iya, oke. Kita lepas aja ngomongnya biar leluasa. Saya Selamat datang Prof. Ini kira-kira Prof Jimli tahu nggak ini kita undang kemari itu kira-kira apa Prof? tahu mau ngomong apa. Saya kira mau ngomongin buku saya atau apa ya? Iya. Jadi itu Prof. Kita punya podcast itu namanya Supremasi. Supremasi. Ya, supaya presisi memahami konstitusi. Supaya presisi memahami. Iya. Jadi supremasi bagus Yes, juga ya? supremasi supaya presisi memahami. Memang orang konstitusi. Indonesia ahli membuat singkatan. Jadi kayak apa Prof? Kayak mobil gitu kan? Nah. Itu perlu di spurring and balancing gitu kan biar jalannya itu lurus nggak limbung. Nah, kita juga perlu ini. Hari ini kita spurring and balancing pemahaman gitu kan, Prof. Supaya apa? Supaya konstitusi itu kita pahami dengan betul, dengan lurus gitu kan, Prof. Betul, supaya nggak bagus. supaya nggak limbung jalannya. Nah, gitu Prof. Jadi ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan Prof Jimli gitu ya. Guru besar hukum tata negara, ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama, kemudian apalagi Prof, ketua DKPP, sekarang anggota DPD ya Prof. Sebagai guru besar, saya kira Prof ini guru dari semua mahasiswa hukum termasuk saya Prof. Itu kan Prof. Meskipun saya nggak pernah diajar Prof di dalam ruang kelas secara langsung, tetapi saya yakin buku Prof, pemikiran-pemikiran Prof Jimli itu menjadi rujukan. Sudah berapa buku yang dibaca buku saya? Kira-kira dari 70 ya belum sampai 50% Prof. 70-an buku betul ya Prof? Ya iya harus dibaca. Siap. Meskipun tidak perlu harus setuju semua. Tidak harus semua. Kalau semua juga ini juga Prof, berat juga Prof. Jadi kira-kira Prof, sebagai seorang guru besar hukum tata negara gitu ya, pakar konstitusi. Kira-kira melihat realitas berhukum kita hari ini, apa yang paling menggelisahkan Prof gitu sebagai akademisi? Ya. Proses bernegara demokrasi dan bernegara hukum kita ini belum melembaga. Oke. Ya, jadi belum duduk secara kelembagaan. Jadi masih ditentukan oleh hit and run, ditentukan oleh orang per orang, figur yang menduduki amanah jabatan. Itu yang sedang akar terjadi. Persoalannya kira-kira apa Prof? Salah satu akar persoalannya karena budaya bernegara kita belum kuat. Kultur politik kita masih feodal, negaranya berbentuk republik, tapi kelakuannya kerajaan. Satu. Kedua, faktor selain faktor budaya, ada unsur-unsur kepentingan, konflik kepentingan yang saling berbenturan makin kuat. Misalnya antara politik dan ekonomi. Ya kan? Nah, ini semua membuat fungsi-fungsi kelembagaan bernegara, berbangsa itu campur aduk dengan berbagai aneka kepentingan. Betul, saya sepakat dengan Prof ini. Jadi soal kultur tadi Prof. Kultur ini kalau tadi itu menggelisahkan Prof gitu ya. Ini sekarang menggelisahkan saya, ini terkait dengan kultur saya kira. Jadi ini kita ngobrol hari ini salah satu yang menggelisahkan saya itu begini Prof. Jadi sekarang ini ada ada semacam fenomena gitu ya. Ini era terbuka, ini era demokrasi, ini era digital gitu kan. Dengan kemajuan teknologi ini orang bisa mengekspresikan berpendapat ya secara bebas, secara leluasa melalui media sosial misalnya kan. Nah, dalam konteks itu kita acap kali menemui yang namanya kritikan. Jadi orang sekarang kan bebas sekali mengkritik. Nah, ini yang terkait dengan kritikan ini yang menggelisahkan saya terutama Prof. Jadi ada realita bahwa ya mohon maaf, ini soal bukan menafikan lembaga negara yang lain, tetapi saya bicara soal pengadilan Prof. Sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman. Ini penting kenapa? Karena kalau tidak salah Ronald Dworkin Prof,
pengadilan itu adalah ibu kota dari kerajaan hukum. Artinya kemudian dia dilekati oleh kehormatan, oleh marwah, kan begitu. Nah, persoalannya sekarang, Prof, banyak sekali kritik, ya, kritik kepada pengadilan, padahal dia dilekati kehormatan, dilekati marwah, martabat. Nah, dalam era keterbukaan ini ada kultur kita itu ini beda-beda tipis, Prof. Budaya baru ya. Budaya baru. Kritikan itu bagus saya kira, tetapi ada beda-beda tipis antara kritik dengan penghinaan. Tidak ada kritik dengan bahasa-bahasa atau diksi yang merendahkan. Nah, kira-kira menurut Prof, sebetulnya boleh nggak sih pengadilan itu dikritik begitu, Prof? Nah, jadi tadi sudah kita bicarakan problem kita, besarannya. Satu, budaya politik feodal. Dua, konflik kepentingan bisnis and politik. Ya, itu merajalela menjadi oligarki. Oligarki gabung dengan dinasti. Jadi makin parah ini. Maka dalam buku saya misalnya ini konstitusi sosial. Begitu juga konstitusi ekonomi. Saya menawarkan ide ya untuk memperluas pengertian tentang separation of powers. Ya, dari trias politika Montesquieu yang 3 abad yang lalu menjadi quadrupolitika dalam 2 makna, makro mikro. Nah, jadi state, civil society, market and the media harus dipisah. Nggak boleh konflik kepentingan. Begitu juga eksekutif, legislatif, yudikatif dan cabang campuran harus jangan konflik kepentingan. Ini ditambah satu lagi, faktor budaya politik, faktor konflik kepentingan, business and politics. Yang ketiga adalah gelombang disrupsi teknologi. Ini menimbulkan akibat baru, ialah ya yang saya namakan deinstitusionalisasi politik. Jadi kita ini belum sampai berhasil melembagakan sistem politik, demokrasi dan negara hukum. Belum melembaga tadi. Tapi sekarang dengan teknologi baru ini malah deinstitusionalisasi. Campur aduk mana urusan pribadi, mana urusan jabatan. Misalnya, semua pejabat punya Twitter, termasuk Donald Trump. Tiap hari nge-tweet. Apakah ini pendapat pribadinya atau ini pendapat institusi kepresidenannya? Itu tidak jelas. Betul. Lalu dikritik orang, dia marah-marah. Apakah yang marah itu pejabatnya atau pribadinya? Orang marah itu karena tersinggung. Maka ketersinggungan institusional dan ketersinggungan pribadi jadi sama. Nah, disrupsi teknologi ini menyebabkan ya kita tidak boleh baper. Kita tidak boleh mencintai siapapun juga. Atau sebaliknya membenci siapapun juga karena medsos. Dulu bisa dipisahkan urusan internal, urusan eksternal. Kalau kita bicara dengan 5 orang di anggota keluarga, ini masalah internal, jadi bebas kita ngomong. Tapi sekarang internal eksternal udah sama. Dalam 5 menit sudah nge-tweet, sudah jadi masalah dunia. Maka harus ada sikap baru dalam menghadapi era disrupsi teknologi. Bagaimana memisahkan urusan pribadi dengan urusan institusi. Bagaimana kita jangan baper. Gitu. Maka salah satu contoh misalnya penghinaan. Ya kan? Kalau di pasal 207 KUHP, semua badan-badan umum tidak boleh dihina. Tidak boleh direndahkan. Tapi boleh dikritik ya, Prof? Ya, itu ada pasalnya. Ya kan? Nah, tetapi bagaimana itu mendefinisikan operasionalnya? Salah satu putusan MK yang pernah KUHP mengenai penghinaan kepada presiden itu dihapus oleh MK, dianggap inkonstitusional. Karena menghina tidak boleh, tapi pasal penghinaan itu adalah delik aduan. Jadi kalau presiden sebagai pribadi merasa terhina, dia mengadu. Baru dia mengadu. Nah, itulah yang dilakukan SBY dan Ibu Ani dulu. Ya kan? Jadi kita pisahkan mana urusan baper zone, zona kebaperan, mana urusan institusi. Karena institusi kepresiden tidak punya perasaan
terhina. Iya, Karena iya, itu iya. institusi. Nah, harusnya semua institusi tidak bisa punya perasaan terhina. Nah, maka bagaimana kita menempatkan soal contempt of court? Nah, contempt of court menurut saya tidak tepat diterjemahkan sebagai penghinaan. Contempt of court, apalagi diperluas sekarang, dipraktek di berbagai negara juga, contempt of parliament. Ya, tapi kalau itu dipahami menghina, nah itu kan delik aduan. Tapi ada yang mengartikan juga contempt of court itu, Prof, itu bukan pengadilannya, tapi keadilannya. Nah, contempt of keadilan. Nah, gitu sekarang bagaimana kita mendudukkan dulu ya cabang eksekutif, cabang kekuasaan legislatif dan cabang yudikatif. Negara modern harus meletakkan ketiga ini secara berbeda, nggak boleh dipersamakan karena begini. Dalam semua sistem politik ya, yang berbeda itu sistem pemerintahan, yang berbeda itu pola hubungan eksekutif dengan legislatif. Kalau parlementer, ini saling bisa menjatuhkan. Kalau presidentil, tidak bisa saling menjatuhkan. Semua sistem politik itu yang variasi perbedaannya antara eksekutif legislatif. Ini politik eksekutif dan politik legislatif. Tetapi kalau bicara kekuasaan kehakiman, semua negara, mulai negara komunis, negara demokrasi, semua mengidealkan yang namanya kekuasaan kehakiman itu tersendiri. Kekuasaan yang merdeka. Dia pengontrol iblis kekuasaan maupun iblis ekonomi. Itu kan. Nah, maka diperlukan cabang sendiri. Walaupun cabang kekuasaan ketiga ini nggak punya senjata, tidak punya apa-apa, tidak punya anggaran, bahkan dia tidak boleh bicara, tidak boleh menjawab kritik. Nah, itu jadi dia tidak boleh ngapa-ngapain. Dia hanya punya palu. Sesudah palu dia putuskan, dia diam. Dia tidak boleh bicara lagi karena itu sudah menjadi milik publik. Itulah hakikatnya pengadilan. Nah, itu maka di semua sistem politik, cabang kekuasaan kehakiman itu dibuat sendiri. Misalnya kayak di Jerman, pusat politik tuh di Berlin, pusat bisnis di Frankfurt sama di München. Tapi pusat keadilan di kota kecil. Jadi tidak di ibu kota politik. Nah, supaya dia jauh dari politik dan dari bisnis. Nah, maka karena dia ini tidak punya apa-apa, maka dia harus diberi tempat terhormat. Nah, itu ciri peradaban modern harus menghormati pengadilan. Nah, bagaimana kalau lembaga pengadilan dan para hakimnya tidak dihormati? Nah, jadi kita harus memahami contempt of court dalam konteks itu. Dia diperlukan perlindungan, ada mekanisme perlindungan dan penindakan terhadap orang-orang yang merendahkan kehormatan, dignity, kewibawaan, martabat pengadilan beserta para hakimnya. Harus ada itu. Nah, tadi menarik, Prof. Tadi yang menarik itu kritik kepada pengadilan itu kan bisa kepada performa kinerja kinerja lembaga pengadilan, kinerja hakim gitu kan. Bisa juga kepada putusan, Prof. Ada tulisan di Harvard Law Review itu, dua hal itu dimungkinkan. Nah, yang paling menantang atau menjadi tantangan itu kritik terhadap putusan. Ini yang menarik, Prof. Tadi Prof bilang hakim itu sesudah memutus, gitu kan? Ketika putusan jadi milik publik, dia tentu tidak terhindar dari kritik. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pengadilan? Kalau Prof tadi diam saja gitu. Apa memang seperti itu, Prof? Apa memang menunggu isunya itu pergi gitu ya, berlalu begitu saja? Atau memang ya pengadilan itu punya strategi untuk menghadapi kritik terutama terhadap putusan? Sebab kritik terhadap putusan yang diksinya itu kadang-kadang penghinaan itu, Prof, itu kan merendahkan atau mengurangi lah kira-kira marwah putusan itu, Prof. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi saya tidak cenderung menggunakan istilah penghinaan karena itu kategorinya jelas tindak pidana. Dan sebagai tindak pidana dia delik aduan. Ya, orang yang merasa terhina mengadu. Nah, sekarang ini contempt of court lebih luas.
Lebih luas. Variasinya. Ya. Bisa etika, bisa administrasi, tindakannya bisa civil, civil contempt. Bukan hanya criminal contempt, civil contempt, administrative contempt, maksudnya administrative treatment, tapi bisa juga zaman sekarang etik. Nah, gitu kan. Nah, walaupun di undang-undang belum. Belum ada. Tapi saya pikir itu nanti kita arahkan sedikit. Nah, namun contempt itu harus ada pengaturan. Maka di Indonesia itu sudah pernah diusulkan pembuatan undang-undang itu di Undang-Undang nomor nomor 14 tahun 85. Pertama kali di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung itu di dalam penjelasan umum butir 4 di situ disebutkan ada ya Prof ya. Diperlukan suatu undang-undang yang dapat mengatur upaya penindakan terhadap perbuatan, perilaku, sikap dan atau lisan, perkataan yang merendahkan, atau merongrong martabat, kehormatan dan martabat dan kehormatan badan peradilan. Tapi itu kan belum ada sampai sekarang ya. Nah, tetapi undang-undangnya belum ada. Tapi di dalam usulan sudah beberapa kali diusulkan. Tapi di samping badan itu, secara khusus soal etika hakim itu diatur sesudah reformasi. Bukan hanya badannya, tapi juga perilaku orangnya. Yang harus dijaga kehormatannya. Maka pertama adalah badan, kedua adalah hakimnya. Nah, tentu yang ketiga adalah produknya. Nah, kalau produknya itu jauh lebih mudah. Mengapa? Karena selama putusan itu sudah menjadi milik publik, itu bukan urusan hakim. Siap. Itu urusan publik. Nah, publik silahkan memperdebatkannya. Bahkan ada uji eksaminasi publik misalnya. Tapi itu kan tidak berlaku mengikat sebagai hukum bernegara. Tapi masalahnya kan begini, Prof. Masalahnya kan memang ini ketika diputus jadi milik publik gitu ya. Banyak orang yang kemudian misalnya yang menyalahkan penalaran hakim di dalam putusan, menyalahkan pilihan metode penafsirannya misalnya kan. Jadi kemudian ada framing opini bahwa putusan ini keliru. Kira-kira begitu, Prof. Nah, ini apa yang harus dilakukan pengadilan? Diam saja gitu, Prof? Atau punya strategi seperti apa gitu? Ya, itu berkembang dalam sejarah ya, misalnya selama 2,5 abad, kayak misalnya perjalanan Mahkamah Agung Amerika. Itu ada tren yang menilai, periode pertama itu aktivisme, sesudahnya konservatifisme, kaku. Itu cara berbahasanya itu konservatif dan aktivis, gitu kan, progresif. Itu kan bahasa ilmiah. Tapi sebetulnya itu kritik semua isinya. Nah, cuman peradaban ngeritik orang ilmiah itu dengan bahasa-bahasa diksi-diksi rasional, ilmiah. Tapi kalau orang kampung, cara ngeritiknya ke pribadi orangnya. Nah, ini menyangkut soal peradaban kritik. Sebaliknya, para penerima kritik pun ada tingkat peradabannya. Baru nerima kritik sekali sudah tersinggung 7 turunan. Ada yang kayak begitu. Nanti baper ya, Prof. Baper gitu. Nah, tapi kalau tingkat peradatnya udah tinggi, nggak perlu lagi. Sama kayak misalnya kayak di Rusia itu palu arit di mana-mana masih ada. Komunis sudah tidak laku lagi. Tapi orang nggak persoalkan. Tapi coba di kita ada anak muda pakai baju palu, ribut orang. Langsung, Prof, tangkap. Nah, artinya ini kan soal peradaban. Peradaban dalam perbedaan pendapat. Nah, jadi nanti ini harus didorong menjadi makin rasional, sehingga orang kayak di Thailand ada putu raja, orang lewat, kalau dia tidak menundukkan kepala di pinggir jalan, itu nggak sopan. Tapi coba kalau di negara kerajaan kayak di Inggris, nah nggak ada lagi yang kayak begitu. Itu udah kampungan, gitu loh. Jadi itu wilayah yang tidak perlu terlalu dianggap serius. Nah, bahkan sebaliknya para hakim, para petugas di pengadilan itu bisa
menjadikannya bahan bacaan untuk menilai dengan rasional. Gitu loh. Itu menjadi masukan sehingga kesadaran publik itu menjadi bagian dari kesadaran intelektual bagi hakim dalam bergaul akrab dengan rasa keadilan yang dinamis. Itu namanya living and evolving constitutional values. Itu perlu dibaca, nggak apa-apa, gitu loh. Oke, jadi kalau gitu yang penting pengadilan itu memutus. Selanjutnya serahkan kepada bukan publik. Urusan saya lagi. Siap. Kita banyak urusan yang lain, maka kita tangani perkara-perkara yang lain. Tapi konten yang langsung, nah ini menarik ini ya, terhadap badan, terhadap orang, konten yang direct, indirect, ya, kriminal maupun yang private, ya, itu harus dibicarakan. Bagaimana mengaturnya, karena kita harus membangun tradisi menghormati pengadilan. Betul, nah itu Prof. Nah, jadi ada tindakan-tindakan yang diatur dengan undang-undang. Nah ini Prof menarik. Ada pendapat mengatakan salah satu prasyarat tegaknya negara hukum itu adalah penghormatan terhadap pengadilan dan segenap produk-produknya. Nah sebetulnya bagaimana Prof? Demokrasi menghormati memerlukan pengimbang. Itulah respected and respectable judiciary. Respected dihormati, respectable pantas dihormati, terhormat dan dihormati. Jadi semua orang tuh wajib menghormati. Itulah ciri negara modern. Kalau enggak kampungan gitu loh. Gitu. Cara menghormati pengadilan itu gimana? Coba putusan itu. Sejak John Marshall jadi ketua Mahkamah Konstitusi, maka itu jadi perkara pertama, menjadi perkara yang memicu lahirnya MK, Peradilan Konstitusi Dunia 1803. Ya. Sebelumnya Mahkamah Agung itu lemdak karena ketuanya diangkat oleh presiden. Jadi kayak bisa diatur-atur. Tapi sesudah itu ada konflik antara presiden dengan Mahkamah Agung. Selama 4 tahun masa pemerintahan Thomas Jefferson, dia selalu maki-maki Mahkamah Agung dalam pidatonya. Ya kan? Nah, tapi sesudah itu, sesudah akal sehat ya berbicara, orang lalu menerima judicial review. Mahkamah Agung berwenang membatalkan produk undang-undang buatan Kongres yang tidak ada presiden sebelumnya. Orang lalu terima, maka sampai sekarang tidak ada presiden Amerika yang berani maki-maki lagi. Nah, itulah sejarah independence of judiciary. Itu butuh berapa waktu lamanya itu, Prof? 2 abad. 2 abad. Ketika putusan 1803 yang kemudian memacu. Sekarang 2020. Maka kita mesti sabar. Tapi pengaturan mengenai konten ini, penindakan terhadap kontemptor ini harus ada. Misalnya ada 2, satu yang direct, yang langsung disaksikan oleh hakim. Dia ribut-ribut di pengadilan. Kalau itu jauh lebih mudah, karena bisa sanksinya langsung ditetapkan di putusan. Macam-macam. Misalnya, saya pernah 2 kali mengusir lawyer yang sok tahu. Laica Marzuki itu 2 kali ngusir. Kita masih baru. Ini ada lawyer yang sok tahu, ya kan? Oh, dia mencak-mencak, makin di ruang sidang kita usir. Nah, itu bisa dimuat di putusan bahwa orang ini blacklist, tidak boleh lagi sampai dia minta maaf. Di putusan, Bro? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Artinya atau tidak usah sampai begitu, tapi diusir. Itu sudah hukuman bagi dia. Betul. Karena dia menghina. Jadi yang sifatnya langsung di ruang sidang, makanya sejak awal kan kita buat mereka harus menundukkan kepala, harus menyebut yang mulia. Nah, tapi jangan kelebihan, cuma di ruang sidang aja. Kalau di luar nggak usah begitu. Itu maksudnya untuk menegakkan wibawa. Nah, kan? Nah, jadi semua pejabat negara yang mengomentari awal-awal dulu suka saya kirimin surat, nggak boleh itu, ya kan? Ya kita sok gagah aja, kita sok tahu. Ya kan masih baru. Nah, jadi, tapi sebaliknya sesudah putusan selesai itu bukan lagi milik kita. Dulu Prof waktu jadi ketua MK ada juga dulu Prof pengalamannya begitu. Ya banyak. Banyak ya? Iya. Oh, ada pejabat-pejabat suka telepon. Putusan keluar, putusan diketok, habis itu ngeritik. Saya bilang mohon maaf. Ya nggak usah saya sebut, boleh semua karena masih baru. Masih baru.
Cuma kan kita kan mau menegakkan wibawa harus kayak gitu, harus biar miskin asal sombong begitu. Sambil ngopi, Prof. Ya. Saya kira dulu memang. Jadi itu tadi mengenai yang direct, oke. Yang direct contempt di ruang pengadilan. Di ruang pengadilan, jauh lebih mudah, sidang, ya kan? Tapi bisa juga di luar sidang yang tidak disaksikan langsung oleh hakim, misalnya melalui media. Nah, kita buat beberapa kategori. Iya. Ya kan? Itu kan bisa dengan pendekatan pidana. Pidana ya, Prof. Kalau sekarang kan pidana semuanya. Contempt of court itu didefinisikan sebagai penghinaan. Masuk di KUHP. Betul. Oke? Iya. Jadi itu pidana. Iya. Tapi saya rasa zaman sudah berkembang. Sekarang ini sesudah abad 20, akhir abad 20, apalagi sudah abad 21, orang di mana-mana dan termasuk saya mempromosikan rule of ethics. Sama penting dengan rule of law. Jangan semua diselesaikan dengan pidana. Biarlah itu ultimum remedium. Kan sistem etika bisa. Misal, cek siapa itu yang di media membuat apa yang disebut itu tadi, contempt itu tadi, yang merendahkan. Makanya saya tidak mau menggunakan istilah menghina. Kalau menghina itu otomatis pidana. Ini merendahkan ya. Ini merendahkan, merongrong kewibawaan dan martabat. Kan? Nah, itu yang harus dihormati. Jadi di contempt itu definisinya itu merendahkan. Disrespect. Ya, tidak menghormati. Dan itu tidak selalu menghina. Menurut kategori pidana. Walaupun menghina itu disrespect juga. Nah, itu kan lebih luas. Artinya ini termasuk juga tindak etika. Nah, sekarang kalau misalnya ada pejabat atau dia misalnya advokat, polisi, ya kan, jaksa, dia kan terikat dengan undang-undang dan kode etik profesinya masing-masing. Maka itu bisa dijadikan sarana oleh badan peradilan, misalnya merasa ini orang melanggar kode etik, membuatkan rekomendasi agar diadili pelanggaran etika di lingkungannya masing-masing. Bisa ya, Prof ya? Bisa, tapi diatur di undang-undang. Bahkan bisa juga kita membuatkan penguatan fungsi komisi yudisial untuk membina, menangani, mengkoordinasikan langkah-langkah. Jadi misalnya KY itu tugasnya ya selain mengusulkan pengangkatan hakim agung juga wewenang lain dalam rangka. Ya, pasal 24B ayat 1 itu kadang ada kata-kata dalam rangka. Ya, menjaga, menegakkan kehormatan. Martabat ya, martabat dan perilaku serta perilaku hakim. Perilaku hakim, tapi kalau ditafsirkan lebih luas, kaitkan dengan urusan contempt ini. Itu bukan hanya pribadi hakim, tapi hakim sebagai institusi jabatan dalam sistem kekuasaan. Jadi kalau badan peradilan dihina, atau bukan dihina, tapi direndahkan martabatnya, itu termasuk. Jadi KY itu bukan hanya menghukum pelanggaran kode etik, tapi juga menjaga. KY, ya. Nah, maka dia bertanggung jawab untuk melindungi martabat pengadilan dari rongrongan. Itu sekarang sebetulnya sudah boleh dilakukan itu. Atau harus dilakukan? Kalau kita tafsirkan begitu dari pasal 24 itu, maka tinggal operasional pengaturan teknisnya dengan undang-undang. Tinggal berani menafsirkan secara luas atau tidak. Jadi semua jaksa dan sebagainya, termasuk misalnya ASN, yang dia kata-katanya atau perbuatannya yang dianggap merendahkan, bisa didemosi, bisa dipecat dan sebagainya, gitu loh. Nah, yang jadi masalah kalau warga negara biasa. Kalau warga negara biasa, tentu tidak perlu terlalu dianggap masalah. Karena tingkat peradaban tadi. Gitu loh. Itu sama juga dengan begini, Prof. Misalnya ini batasan antara merendahkan atau kritik itu tadi, itu kan menjadi agak apa ya? Beti lah, Prof. Beda-beda tipis gitu kan. Jadi misalnya yang
ruang persidangan yang harusnya itu di ruang sidang itu kemudian dipindahkan ke ruang publik. Artinya ada satu perkara sedang berproses, di situ kemudian diperbincangkan sebagai sebuah topik gitulah, diskusi di warung kopi secara informal begitu, menjadi talk show gitu kan, yang kemudian tujuannya itu adalah antara lain yaitu framing opini. Kalau pengadilan tidak memutus begini, maka hakim atau pengadilan tidak adil. Itu termasuk merendahkan nggak, Prof? Enggak, itu gitu. berusaha untuk mengarahkan dan boleh gitu ya, Prof? Itu mengarahkan dan itu mempengaruhi melalui opini publik gitu ya. Tapi tidak ada masalah, itu bukan kritik, Prof ya, bukan termasuk merendahkan. Kalau pengadilan mudah menjawabnya, menjawabnya dengan putusan, nggak usah dengan kata-kata. Iya, kan dulu kan sering nih, Prof, misalnya dulu kasus, kalau Prof ingat kasus Jessica gitu kan, jadi dia dipindahkan ke ruang entertain di televisi menjadi talk show sambil persidangan itu berproses, sambil kemudian ya di MK juga lah kira-kira begitu. Itu termasuk media itu punya kode etik. Nah, media, Prof ya. Nah, maka bisa saja itu direkomendasikan ke misalnya Dewan Pers. Dewan Pers harus bertanggung jawab. Bagaimana itu diperiksa atas rekomendasi dari pengadilan. Itu bisa saja. Jadi kita memfungsikan sistem kode etik. Betul. Nah, jadi tak usah tangani sendiri dan diam aja. Kita tidak usah bicara, tapi bukan mengadu istilahnya, merekomendasikan. Kalau mengadu kayak warga negara merendahkan. Ya, pengadilan hanya merekomendasikan. Kan? Tapi dengan rekomendasi itu artinya sudah punya sikap. Jadi kalau Dewan Pers itu tidak menindaklanjutinya, ya terserah Anda akan dianggap tidak ada juga oleh MK. Nah, begitu. Jadi ada mekanisme dan itu sebetulnya jadi solusi. Tidak perlu semuanya, misalnya semua warga negara yang demo di depan ini caci maki segala macam, nggak usah ditanggapi. Ya kan, pengadilan kan tidak boleh diam aja. Cara kita menanggapinya enggak usah dengan kata-kata. Jawab jinawab, enggak menyelesaikan masalah dengan putusan. Itu karena putusan itu menggigit. Iya, itu dulu Prof terapkan ketika jadi ketua MK ya, Prof ya. Nah, untuk diketahui, saya ini pengalaman. Enggak usah saya sebut orangnya. Iya, menarik ini. Ada anggota DPR ngeritik melulu kerjanya. Putusan. Iya. Ya kan? Nah, sampai dia kemudian menjadi hakim agung. Suatu hari dia ketemu sama saya. Saya sambil nebak-nebak ini. Salah saya, jadi terlalu jelas. Kawan saya. Iya, siap. Satu hari dia datang sama saya, memuji-muji saya luar biasa. Bapak ini benar-benar negarawan. Ya kan? Saya diamin aja. Ya, makasih orang memuji ya, kita terima kasih lah. Dalam hati saya juga nggak baca ya punya kritik. Saya nggak pernah baca. Iya. Jadi kalau orang ngeritik cukup baca judulnya. Oh, ngeritik ya udah tahu kira-kira isinya. Jadi jangan baper. Nah, kalau mau menjaga jantung, baca judulnya. Oh, agak memuji, baru baca. Itu maksudnya supaya kita tidak stres. Bagaimanapun kalau kita mendengar orang maki-maki, ngeritik itu walaupun rasional kayak apa, ya selalu ada saja itu perasaan baper gitu. Betul, maka kalau kita tidak kuat iman, ya sudah nggak usah dibaca. Saya yakin kalau semua orang akibatnya suatu hari setelah sekian tahun, hebat Bapak ini, saya sering mengkritik, nggak pernah marah sama saya. Padahal kalau saya baca marah juga gitu loh, itu loh. Hakim kan boleh marah juga, Prof ya. Iya. Baik, saya kira itu tips. ini menarik sekali, Prof. Tapi ini 3 jam saja saya kuat ini, Prof, kalau ngobrol sama Prof Jimli ini kan. Tapi saya tahu persis lah Prof Jimli waktunya juga tidak banyak. Setelah ini mungkin banyak kesibukan. Jadi ini closing statement mungkin, Prof. Jadi sebagai penegasan aja, Prof. Jadi ketika kritik tidak bisa dibungkam gitu kan. Kritik kepada pengadilan terutama itu tidak bisa dibungkam. Dia bagian dari hak warga negara, hak berpendapat dan seterusnya. Tetapi pengadilan juga punya ruang untuk membuat perlindungan gitu. Nah, ini sebagai
guru besar hukum tata negara, penulis dari 70-an buku. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa Prof serukan untuk membangun keseimbangan ini? Ya, saya setuju kalau ada ide untuk Atau mau nulis buku lagi Prof besok soal ini? boleh juga. Ada ide untuk membuat undang-undang khusus tentang contempt of court. Ya, kan bisa saja, tapi bisa juga manfaatkanlah metode omnibus yang sudah kita praktekkan. Supaya omnibus itu tidak disalahpahami hanya untuk investasi doang. Ini ya Prof. Iya, itu metode untuk penataan hukum. Maka kalau ada undang-undang terkait, katakanlah undang-undang tentang KY, undang-undang tentang jabatan hakim, ini bisa dimasukkan ide-ide tentang kebijakan-kebijakan penindakan terhadap contempt of court itu, ya kan? Nah, seperti tadi saya katakan, harus diperluas maknanya, bukan cuma penghinaan. Jangan pakai istilah penghinaan. Itu tindak pidana. Ya. Merendahkan, merondrong kewibawaan, itu boleh, ya. Nah, itu bisa didiskusikan khusus. Dan kedua, mekanisme penyelesaiannya tidak selalu harus diputuskan sendiri oleh pengadilan yang bersangkutan, tapi bisa juga dengan memberdayakan mekanisme sistem etika terkait. Intinya tidak boleh dibiarkan orang yang melakukan contempt itu dibiarkan, jangan. Dan itu akan membuat efek jera. Kalau dia pejabat, dia profesional, dia lama-lama tahu diri. Itu loh. Karena ada sanksi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi warga biasa. Jadi yang warga biasa, yang nggak usah diurusin, capek kita ngurusin semua. Gitu ya, apalagi semuanya mau dipidanakan. Penjara udah penuh. Nah, jadi jangan semuanya dengan pendekatan hukum pidana. Ya, jadi saya rasa ini bisa diselesaikan. Mudah-mudahan para penentu kebijakan ini belajar. Banyak yang bisa kita kerjakan yang belum dilakukan. Sepakat Prof. Sepakat sekali. Nah, saya kira perlu kita Prof dipikirkan menulis soal itu Prof. Nah, jadi nanti kita bisa teruskan podcast ini ya berseri nanti isu-isu apa ya, selain nanti memberi inspirasi pada kita untuk nulis buku lagi insya Allah ya kan, tapi juga topik-topik selanjutnya yang ya teoritis, konseptual dan praktis aplikatif gitu bisa kita bicarakan rutin. Intinya itu Prof, intinya supaya presisi memahami konstitusi. Nah, supaya presisi memahami konstitusi. Bagus. Prof Jimli yang bicara kan presisi kita kan. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Baik. Terima kasih Prof Jimli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.